Selamat pagi, Bapak atau Ibu atau saudara atau saudari sekalian. Kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan tentang hasil ciptaan kami, yaitu game Acrostic Dice, dengan slogan Let's Play with Your Word Imagination. Game ini kami buat dalam rangka untuk memenuhi penilaian tugas pertama kami pada mata kuliah Pemikiran, Desain, dan Kreativitas Universitas Ahmad Jaya Yogyakarta. Oke, selanjutnya ada anggota kami. Anggota kami berisikan saya sendiri, Juvenus, dan Gede Pandu Praeksa. Oke. Selanjutnya adalah acrostic dash. Jadi, acrostic dash ini diambil dari kata acrostic dan dari dice. Oke, di mana acrostic sendiri berarti sebuah bait di mana huruf pertama dari semua kalimat baru menampilkan sebuah kata atau pesan. Dan acrostic, dan jika kami pikirkan acrostic word ditambahkan dengan dice atau dadu, maka jadilah acrostic dice. Oke, selanjutnya adalah latar belakang. Oke, jadi di latar belakang ini adalah pemikiran kami tentang mengapa kami ingin membuat game acrostic dash game acrostic dash ini. Kami membuat game acrostic dash ini karena kami terlalu sering melihat orang-orang di sekitar kami yang terlalu seru bermain game pada ponsel, sehingga interaksinya dengan orang lain di sekitarnya itu menjadi menurun. Sehingga kami berpikir untuk membuat suatu game yang bisa yang permainannya itu cukup simpel, yang permainannya bisa dimainkan di mana saja, dan yang pasti adalah permainan itu dapat dimainkan kapan saja. Selanjutnya ada tujuan. Dan dari semua latar belakang itu, maka terbentuklah tujuan, yaitu tujuan untuk membuat game Acrostic Dash. Di mana tujuan game Acrostic Dash ini adalah membuat game yang dapat dimainkan di mana saja, kapan saja, dan oleh siapa saja, tanpa adanya batasan jumlah pemain. Oke, selanjutnya adalah cara bermain. Dan untuk cara bermain akan disampaikan oleh rekan saya, Gede Pandu Praeksa. Silakan, Gede. Baik, untuk cara bermainnya itu yang pertama, siapkan alat permainannya yang berupa alat tulis seperti pulpen, kertas, dan pensil. Dan yang paling penting adalah dadu dari game Acrostic Dice ini. Dan untuk jumlah pemainnya itu tidak dibatasi seperti yang diucapkan oleh Juvenus tadi, yaitu tidak dibatasi. Nah, untuk pengalaman bermain yang disarankan itu 2-6 orang. Nah, selanjutnya kita tentukan tema yang akan kita buat. Tema untuk kalimat yang akan kita buat berdasarkan dari kesepakatan para pemain yang akan bermain. Misal temanya itu tentang lingkungan, hewan, atau tema yang lainnya. Selanjutnya, kemudian kita memilih urutan pemain. Cara memilih urutan pemain itu dengan cara kesepakatan para pemain juga, seperti dengan cara home pimpa ataupun sweet. Siapa yang menang, dia akan menjadi peserta pertama yang dapat melemparkan dadu untuk pertama kalinya. Selanjutnya akan dilakukan giliran pelemparan dadu sesuai dengan putaran arah jarum jam. Nah, langkah selanjutnya itu pemain pertama akan melempar dadu, kemudian dari dadu yang muncul, si pemain harus membuat kalimat dari huruf yang tertera dengan mata dadu yang jatuh. Semisal huruf A, jadi sang pemain harus membuat kalimat dengan hafalan huruf A. Tapi tidak harus semua kata dimulai dengan huruf A, hanya awal kalimatnya saja. Nah, untuk langkah selanjutnya itu pemain berikutnya itu cukup mengikuti langkah yang telah dilakukan oleh pemain satu itu, dan begitu akan berulang terus-menerus sampai salah satu pemain tidak bisa membuat kalimat dengan tema yang telah ditentukan. Ketika salah satu pemain sudah tidak bisa menentukan tema, maka dia dinyatakan kalah dan akan diberi
hukuman atau sanksi yang telah disetujui oleh para pemain semua atau pemain lainnya. Dan ada pula aturan yang tidak boleh dilanggar saat memainkan game acrostic dice ini, yaitu dilarang menggunakan kata-kata yang kasar dan vulgar dalam proses permainan yang sedang berlangsung. Dalam game ini juga kita bisa melakukan ban atau larangan terhadap beberapa kata untuk meningkatkan tingkat kesulitan dalam bermain game acrostic dice ini. Next. Oke, selanjutnya itu kami berpikir bagaimana ya kira-kira cara untuk meningkatkan kesulitan bermain atau cara meningkatkan pengalaman bermain kita. Jadi tiba-tiba kami terpikirkan, oh bagaimana ya kalau kita membuat dadu di mana setiap sisi dadu itu memuat huruf-huruf pada alfabet. Kan kalau dadu-dadu pada biasanya cuma bisa kita mainkan dengan 6 alfabet. Dan bagaimana kalau kita bikin dadu yang setiap sisinya itu bisa mengandung alfabet. Dan dari pemikiran kami itu, maka terciptalah 26 word sided dice atau dadu 26 sisi, di mana setiap sisinya itu mewakilkan satu huruf. Oke, selanjutnya gambar produk akan disampaikan oleh rekan saya Pandu. Silakan Pandu. Selanjutnya itu gambar dari produk ini. Ini adalah contoh dari gambarnya. Ini contoh dari 4 dadu yang akan kita buat. 4 jenis warna. Yang pertama itu ada warna putih, dadu dengan dasar warna putih dengan tulisan berwarna hitam. Kemudian kita akan membuat dadu dengan warna hitam, dasar hitam dengan tulisan berwarna putih. Dan yang ketiga itu ada dadu dengan warna biru dengan tulisan putih. Dan ada juga warna merah dengan tulisan yang berwarna putih. Next. Nah, bahan dari dadu yang akan kita buat ini itu terbuat dari resin. Kenapa kita menggunakan resin? Karena resin tidak mudah pecah seperti kaca ataupun plastik. Next. Nah, untuk ukurannya, ukuran dari dadu kita ini adalah 40 mm atau 4 cm. Kenapa kita menggunakan 40 mm atau 4 cm? Karena dadu biasa itu memiliki ukuran yang kecil, yaitu 1,6 cm. Menurut kami, 1,6 cm itu terlalu kecil untuk dadu dengan sisi 26. Jadi kalau kita berpikir menggunakan dadu acrostic dice ini dengan ukuran 1,6 cm itu seperti bola. Nah, ukurannya ini mungkin kalau ukurannya 1,6 cm itu nanti hurufnya akan tidak kelihatan. Dan mungkin juga para pemain dan yang membeli ini akan lebih mudah untuk kehilangan dadunya. Next. Oke, selanjutnya adalah kemasan produk. Oke, jadi kemasan produk itu kami berencana menggunakan kemasan kotak seperti pada gambar. Dan di dalam kemasan itu terdapat 3 hal, yaitu panduan cara bermain, yaitu cara bermain game acrostic dice tadi yang sudah kami bikin. Selanjutnya ada satu piece dadu, satu buah dadu 26 sisi yang dimana setiap sisi mewakili huruf pada alfabet. Dan yang selanjutnya itu adalah pouch atau kantong. Kenapa kita berencana memberikan pouch? Kami memberikan pouch supaya dadu ini bisa disimpan di dalam pouch dan bisa dibawa kemana-mana. Dan juga dan kami berharap bahwa pouch ini akan melindungi dadu supaya dadu yang dipakai itu bisa lebih awet. Oke. Selanjutnya adalah harga produk. Untuk harga produknya sendiri, kami berpikir untuk membuat seharga Rp50.000 per piece, di mana untuk 200 orang pembeli pertama akan mendapatkan diskon 20%. Oke. Dan di sini ada contoh poster untuk produk yang akan kami jual nanti. Di sini ada judulnya,
dan ada contoh kotak kemasan, dan ada contoh produknya, yaitu dadunya, dan di bawahnya itu ada slogan, di mana slogannya itu adalah Let's play with your word imagination. Oke, dan yang terakhir adalah pemasaran produk. Untuk pemasaran produk ini sendiri akan kami lakukan secara online, di mana kami telah berencana untuk menjual produk kami ini di e-commerce seperti Tokopedia, Bukalapak, dan Shopee. Dan sekian untuk presentasi kami. Mohon maaf jika ada salah kata, dan pada akhirnya saya Juvenus dan Gede Pandu Prayaksa pamit undur diri. Terima kasih. Terima kasih.